Pemirsa, terkait dengan kondisi terkini sudah mengepulkan asap putih di alun-alun Santo Petrus di Vatikan Roma ini. Kita langsung bergabung dengan rekan kami, baik Mas Sarah di sana. Halo, selamat malam atau dini hari waktu Indonesia. Baik, seperti apa kondisi terkini mengingat sudah mengepul asap putih di sana dan artinya ini sudah menandai terpilihnya paus baru. Silakan laporan Anda. Baik, hari ini tadinya kami masih menunggu pada pukul 17.30 seperti yang dijadwalkan akan diberikan tanda asap putih apabila paus terpilih. Namun pada pukul 17.30 belum ada tanda-tanda dari Vatikan, dari cerobong asapnya, sehingga beberapa pengunjung yang sudah menanti perkembangan terbaru meninggalkan lapangan Santo Petrus begitu. Namun demikian ternyata asap putih yang ditunggu-tunggu keluar pada tepat sebelum pukul 6 sore waktu Vatikan. Dan ini sangat mengejutkan sekali sehingga para pengunjung dan para peziarah yang tadinya sudah menunggu dari siang hari ingin memasuki lapangan Santo Petrus saat ini tidak bisa begitu karena terhalang pada pengamanan yang ada di lapangan Santo Petrus. Sedangkan bagi peziarah yang masih tetap setia menunggu sekiranya adanya asap putih, sekarang bisa berjalan menuju arah dari Basilika Santo Petrus, di mana nantinya Paus yang baru akan segera diumumkan namanya. Dan antusias warga di sini sangat-sangat terlihat, dan bahkan dari beberapa orang yang tadinya ingin meninggalkan lapangan Santo Petrus karena menunggu pada pukul 17.30 nantinya untuk asap yang baru begitu, berlarian ke arah Basilika Santo Petrus untuk memberikan dukungannya kepada paus yang baru. Demikian. Iya, baik, boleh diulangi sekali lagi di garis bawahi pukul berapa tepatnya tadi asap putih mulai mengepul di Vatikan? Baik, asap putih mengepul kurang dari pukul 18.00 waktu setempat. Ini tidak diharapkan karena bahwasannya seperti yang dijadwalkan, jika paus terpilih, asap putih yang akan diberikan oleh Vatikan itu dijadwalkan pada pukul 17.30. Namun pada kenyataannya asap putih yang muncul adalah pada pukul 18, kurang dari pukul 18.00 waktu setempat. Baik, setelah mengepulnya asap putih yang ditunggu-tunggu oleh umat Katolik seantero dunia ini, apa urutannya setelah pengumpulan asap putih nanti? Apakah akan ada langsung pengumuman paus yang baru atau seperti apa? Ya, betul. Dalam beberapa saat lagi kita akan menunggu pengumuman atau dari kardinal yang akan mengumumkan bahwa kita memiliki paus yang baru dengan mengucapkan kalimat Habemus Papam, dan nantinya akan disebutkan namanya. Kemudian di dalam Vatikan sendiri, paus yang baru tentunya akan dipersiapkan sebelum nanti sekitar 1 jam atau kurang lebih 1 jam untuk tampil di hadapan massa begitu. Nanti kita tunggu, ini sangat menarik sekali dan sangat antusias dari warga seluruh dunia yang sudah hadir di Roma dan di Vatikan. Sangat-sangat terlihat dari teriakan-teriakan dan kebahagiaannya dari seluruh warga negara yang hadir saat ini. Baik, rangkaian setelah Habemus Papam ini nanti akan kita saksikan sesaat lagi atau seperti apa? Masih kita menunggu beberapa urutan waktunya, berapa lama waktunya, mungkin tidak tepat 1 jam, mungkin beberapa saat lagi setelah live ini nanti akan muncul gitu dari jendela, dari balkon Vatikan, Basilika Santo Petrus, salah satu kardinal yang akan mengumumkan bahwa kita memiliki paus yang baru dan juga akan disebutkan namanya. Begitu, Mandar. Untuk para kardinal yang ikut pemilihan dalam konklav kali ini, bisa Anda
paparkan berapa kira-kira jumlah mereka yang ikut? Baik, jumlah kardinal yang ikut pada konklaf kali ini adalah yang seharusnya 135 orang. Yang ikut kali ini adalah 133 karena 2 diantaranya sudah confirm tidak bisa mengikuti dikarenakan alasan kesehatan begitu. Dan tentunya prosesnya kemarin malam itu agak lama pengumumannya dari dimulainya konklaf yang semulanya dijadwalkan 19.30 menjadi diumumkan pada jam 21.00 waktu setempat dikarenakan karena ada permasalahan seperti banyaknya kardinal yang mengikuti saat ini lebih dari kardinal pada tahun 2013. Demikian, Hamzah. Di tahun-tahun sebelumnya ada berapa kardinal yang ikut konklaf? Baik. Baik, tahun-tahun sebelumnya sekitar 108 orang, kurang lebih seperti itu. Namun sekarang ada tambahan jadi 135 orang. Iya. Hamdan? Baik. Kita akan masih terus memantau kondisi terkini di alun-alun tempat mengepulnya asap putih di mana ini disaksikan oleh umat Katolik di seluruh dunia. Baik, bisa Anda ceritakan bagaimana antusiasme umat Katolik yang hadir langsung di sana? Anda merasakan vibes yang luar biasa sepertinya di sana. Iya, betul sekali. Bahkan saya sendiri masih sangat berdebar karena tidak menyangka bahwa saat ini tidak seperti yang dijadwalkan, asap putih tiba-tiba saja keluar begitu. Tidak diharapkan oleh masyarakat yang sudah hadir di lapangan Santo Petrus. Bahkan saya masih bergemetar sendiri merasakan antusias dan kesenangan seluruh warga, baik itu umat Katolik maupun non-Katolik, sangat-sangat antusias dengan terpilihnya Paus Fransiskus, Paus yang baru saat ini. Dan seluruh dari belakang saya bisa mendengar riuh rendah seluruh warga, seluruh masyarakat yang telah hadir di lapangan Santo Petrus ini. Dan beberapa masyarakat yang tadi saya jelaskan ingin meninggalkan lapangan Santo Petrus, kembali berlarian ke arah Basilika Santo Petrus. Karena dan sangat bisa Anda bayangkan bahwa saat ini warga sudah sangat bergembira dan juga dimulainya pergerakan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Vatikan. Baik. Dari visual yang kami terima di sini ada parade, ada marching band dan iring-iringan pasukan yang nampak di layar kaca pemirsa. Bisa Anda sekilas paparkan terkait dengan hal ini? Apakah ini merupakan tahapan dari jelang pengumuman Paus yang baru atau seperti apa? Iya, betul sekali. Marching band yang sedang berjalan ini berada di tengah-tengah lapangan Santo Petrus. Nanti kemudian informasi yang akan kami perbaharui lagi. Begitu kami mendapatkan informasi lainnya terkait dengan setelah kegiatan marching band ini akan ada kegiatan lain lagi. Seperti apa gitu nanti kami akan perbaharui lagi. Namun saat ini seperti yang live yang disediakan oleh Vatikan saat ini bahwa saat ini tuh marching band sedang dilaksanakan begitu, dan bisa dilihat oleh seluruh dunia bahwa seluruh warga yang hadir di sini sangat-sangat antusias untuk mengetahui siapa Paus baru yang terpilih di tahun 2025 ini. Baik, bisa Anda paparkan terkait dengan proses pemilihan Paus baru melalui konklaf yang digelar sejak Rabu kemarin dan sempat melalui beberapa kali pemungutan suara dan masih mengepul asap hitam hingga di dini hari ini waktu Indonesia sudah mengepul asap putih. Bisa Anda paparkan beberapa tahapan sejak digelarnya pemungutan suara konklaf ini sejak awal hari Rabu kemarin?
Baik, jadi ketika konklaf dimulai pada tanggal 7 Mei 2025, konklaf sendiri dimulai pada pukul 16.30 dan dimulai dengan sumpah yang dilakukan oleh para kardinal. Kemudian para kardinal memasuki Kapela Sistina dan ketika salah satu kardinal mengucapkan extra omnes, maka dimulailah proses konklaf itu sendiri. Kemudian seperti dijadwalkan bahwa pengumuman akan terpilihnya atau tidak terpilihnya paus itu akan dilakukan pada pukul 19.30. Namun demikian ternyata pengumumannya tidak sesuai jadwal begitu. Terlambat sekitar 2 jam dari jadwal yang telah ditentukan. Kemudian dapat saya informasikan bahwa kemarin juga alasan yang diberikan oleh Vatikan adalah karena jumlah para kardinal saat ini adalah melebihi dari kardinal yang di tahun 2013. Dan ini ada beberapa kardinal yang tidak mampu berbahasa Italia, sehingga ini agak mempersulit proses konklaf sendiri. Dan alasan lainnya adalah karena ada doa yang cukup panjang dari salah satu kardinal. Kemudian setelah konklaf di hari pertama selesai, konklaf hari kedua yang telah juga dilaksanakan hari ini. Tadi pagi telah dilakukan 2 kali pemungutan suara yang hasilnya juga belum menemukan paus yang baru. Kemudian saat ini ketika pemungutan suara keempat, barulah kita ketahui bahwa paus yang baru telah terpilih. Dan dapat saya informasikan saat ini juga masyarakat yang sedang ditahan oleh barisan polisi di luar sana yang ingin memasuki sekarang sudah bisa memasuki lapangan Santo Petrus begitu. Karena saat ini di hadapan saya ini masyarakat sedang berlari-lari ke arah lapangan Santo Petrus karena jumlahnya ini sangat tinggi sekali. Arusnya sangat tidak terhenti karena saya merasakan mereka yang berada di luar lapangan Santo Petrus ingin memasuki lapangan Santo Petrus dengan sangat antusias. Namun polisi tetap menghadang karena jumlahnya terlalu banyak. Demikian, Hamdan. Baik, seperti yang Anda ungkapkan tadi, bahwa ada semacam pengunduran waktu pengumuman atau pengepulan asap putih ini dari jadwal semula. Bahkan kami semua yang di sini di Indonesia dan mungkin semua umat Katolik mengira bahwa akan ada pemungutan suara lagi yang kelima atau bahkan yang keenam semacam itu. Namun akhirnya tadi kita saksikan bersama asap putih sudah mengepul dan kita akan saksikan bersama sesaat lagi mungkin akan segera diumumkan siapa paus pengganti Paus Fransiskus yang telah wafat pada April lalu ini. Betul sekali Hamdan, dan ini sangat surprise sekali ya karena terpilihnya paus baru ini jauh dari prediksi-prediksi dari para kardinal. Yang beberapa kardinal yang diwawancara ada yang menyatakan malam ini kita akan mendapatkan minimal malam ini kita akan mendapatkan paus yang baru. Ada juga kardinal yang menyatakan bahwa paling tidak besok pagi akan kita mendapatkan paus yang baru. Ada juga kardinal yang lain menyatakan bahwa paling tidak hari Minggu kita akan mendapatkan paus yang baru. Namun pada kenyataannya yang saya juga ikut berbahagia begitu bahwa saat ini kita sudah mengetahui bahwa telah terpilih paus yang baru. Dan saya juga tidak sabar dan seluruh masyarakat yang hadir di sini juga tidak sabar untuk mengetahui siapa paus yang baru dan dari mana, dari negara mana begitu. Namun tentunya kita masih menunggu dengan sabar. Dan arus masyarakat yang ingin memasuki lapangan Santo Petrus masih terus berjalan. Di hadapan saya bahkan di belakang saya masih banyak masyarakat yang berlari-larian ke arah Basilika Santo Petrus. Dan marching band tetap berjalan, entah akan dimulai sebentar lagi pengumuman Habemus Papamnya. Kita masih menunggu. Dan dapat saya informasikan juga bahwa masyarakat yang tidak bisa melihat lebih dekat di lapangan Santo Petrus telah disediakan layar kaca yang cukup banyak begitu. Jadi
bagi masyarakat yang tidak bisa memasuki lapangan Santo Petrus dapat melihat dari layar kaca layar lebar yang disediakan oleh Vatikan. Baik Mas Aro, dari informasi yang beredar, Anda yang langsung berada di sana, sepertinya ada beberapa kandidat kuat yang menggantikan sosok Paus Fransiskus ini. Ada informasi bocoran semacam itu? Baik, untuk kandidat yang populer yang banyak dibahas di media Italia, antara lain tentunya Pietro Parolin, mantan sekretaris Vatikan, kemudian ada juga Matteo Zuppi, dan ada juga dari Asia yaitu Tagle, gitu, Kardinal Tagle yang cukup terkenal di Italia. Di sosial media maupun di media massa, tiga orang ini cukup dapat respon atau peringkat begitu yang cukup baik di mata orang Italia. Dan namun tidak dapat dipastikan bahwa tiga orang ini adalah paus yang baru. Nanti kita akan lihat dan kita akan dengar langsung tentunya pengumuman siapa paus baru yang terpilih. Begitu. Iya. Di Indonesia juga cukup masif pemberitaan terkait dengan kardinal asal Indonesia, Kardinal Suharyo, yang memang ternyata cukup populer juga saat di sana. Banyak yang mewawancari beliau dari media-media luar negeri karena beliau yang fasih berbahasa Italia di sana. Bagaimana Anda melihat sosok dari Kardinal Suharyo ini? Iya, saya sempat mendapatkan informasi ketika beliau di wawancara oleh media Italia, karena beliau datang kira-kira terakhir begitu di Italia, dan banyak wartawan Italia yang menanyakan tentang posisi terfavorit begitu untuk dijadikan paus yang baru. Dan ada juga wartawan yang berkomentar bahwa siapa tahu beliau adalah paus yang terpilih begitu. Namun beliau tentu saja tidak mengiyakan pernyataan atau pertanyaan tersebut dari wartawan Italia. Baik, ini biasanya secara prosedur setelah pengumuman paus nanti diumumkan di lokasi berkumpulnya umat Katolik di Santo Petrus ini, apakah cukup membutuhkan waktu lama hingga nanti ada inaugurasi paus baru maksud kami? Saya rasa tidak lama ya. Ini marching band-nya sedang berjalan. Ini artinya sedang dipersiapkan. Saya rasa Vatikan sudah mempersiapkan kapan saja pengumuman atau hasil dari konklav atau terpilihnya paus baru terjadi, mereka sudah standby begitu. Jadi orang-orang dan pegawai dan semua yang bertugas untuk ketika paus terbaru terpilih sudah standby setiap hari dan setiap saat ketika konklav terjadi. Dan seperti pemirsa dapat lihat saat ini bahwa meskipun asap putih yang keluar dari cerobong Vatikan itu katakanlah mendadak begitu, namun semua staf dan semua yang ada di Vatikan sudah bersiap sedia begitu. Jadi seperti yang saya saksikan seperti saat ini, marching band sudah ada, dan sebentar lagi kita akan dapat menyaksikan langsung pengumuman oleh salah satu kardinal siapa paus terbaru yang terpilih begitu. Saat pengumuman nanti paus baru, apakah nanti juga membutuhkan upacara lagi untuk semacam inaugurasi dari paus yang baru ini? Iya, untuk proses selanjutnya kita masih menantikan pengumuman tentunya, dan setelah itu setelah mungkin paus yang baru mengenakan pakaian kepausannya, beliau akan muncul dari balkon Basilika Santo Petrus seperti sebelum-sebelumnya begitu. Dan seperti yang bisa disaksikan juga, masyarakat sangat-sangat antusias dan menanti dengan penuh kesabaran pengumuman yang baru gitu.
Sedangkan untuk prosedurnya masih seperti yang saya katakan tadi bahwa setelah parade ini akan ada pengumuman dari kardinal siapa paus baru yang telah terpilih, dan selanjutnya tentunya paus yang baru akan muncul di balkon begitu. Iya, kita masih akan sama-sama menantikan pengumuman siapa paus baru pengganti Paus Fransiskus, dan kita bisa melihat bagaimana umat Katolik yang memadati Basilika Santo Petrus ini. Baik, bisa Anda paparkan ke pemirsa di sini, sejak kapan tepatnya mereka memadati Basilika Santo Petrus ini? Baik, masyarakat sudah memadati lapangan Santo Petrus sebenarnya sudah dari pagi begitu, sejak hari kedua konklav dimulai begitu. Konklav sendiri dimulai pada pukul 9 pagi dan para kardinal telah berkumpul di Vatikan itu pada pukul 8, dan masyarakat sendiri sudah berdatangan dari pukul 6 pagi dan sudah mulai memenuhi lapangan Santo Petrus. Dan pada pukul 12 tadi ketika asap hitam muncul dari cerobong asap Vatikan, masyarakat yang tadinya sudah berkumpul kemudian kembali keluar dari lapangan Santo Petrus karena paus belum terpilih pada pagi tadi atau siang tadi. Dan untuk sore hari ini ketika konklav pemilihan voting bagian keempat dimulai, yaitu pada pukul 16.30, masyarakat sudah berdatangan pada pukul 3 atau 2 gitu. Dan seperti yang diharapkan bahwa pada voting keempat akan ada pengumuman pukul 17.30, namun ternyata tidak ada begitu. Dan sebagian masyarakat yang ingin keluar karena merasa sudah tidak ada, mungkin tidak ada asap karena memang belum terpilih, akhirnya keluar dari lapangan Santo Petrus. Namun demikian ternyata tidak terduga-duga kurang dari pukul 18.00 waktu setempat asap putih tiba-tiba saja muncul, dan masyarakat yang tadinya ingin keluar dari lapangan Santo Petrus kembali memenuhi lapangan Santo Petrus. Dan lagi-lagi saya jelaskan, saat ini saya dapat melihat dengan jelas bahwa masyarakat yang masih tertahan di luar lapangan Santo Petrus sekarang sudah pelan-pelan dibiarkan masuk oleh pihak kepolisian yang menjaga dan pihak keamanan yang menjaga, dan mereka berlarian dengan kencang-kencangnya untuk bisa lebih dekat dengan Basilika Santo Petrus di mana nanti paus yang baru akan muncul begitu. Bila kita runut dari awal konklav ini, artinya ini pemungutan suara yang ketiga yang akhirnya menghasilkan terpilihnya paus baru ini ya? Baik. Bukan, ini pemilihan suara yang keempat. Baik. Karena kemarin adalah pemilihan pausnya, cuman votingnya dilaksanakan hanya satu kali. Kemudian pagi tadi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada pukul 9, yang hasilnya kalau saja paus yang baru terpilih pada voting kedua akan diumumkan pada 10.30 tadi pagi. Namun ternyata tidak terpilih sehingga tidak ada asap yang keluar begitu. Dan voting ketiga yakni sebelum jam 12 siang hasilnya telah diumumkan pada pukul 12 kurang 10 menit di kota Vatikan begitu. Dan dapat dilihat tadi pagi bahwa asap yang dikeluarkan adalah asap hitam karena tadi siang tentunya paus yang baru belum terpilih. Dan sore ini dijadwalkan akan ada 2 voting, yakni voting keempat dan voting kelima. Kemudian voting keempat sendiri dijadwalkan apabila paus terpilih, yang akan dijadwalkan asapnya dikeluarkan pada pukul 17.30. Dan apabila tidak terpilih, maka tidak akan ada asap begitu. Dan ketika pukul 17.30 masyarakat melihat di layar kaca, layar lebar yang tersedia di lapangan Santo Petrus tidak ada asap putih, maka masyarakat berpikiran bahwa berarti ini voting ke-5 sedang dilakukan.
begitu. Karena pada voting keempat paus yang baru belum terpilih. Namun lagi-lagi masyarakat dikagetkan dengan dengan asap putih yang keluar sebelum pukul 18.00 waktu setempat. Dan ini membuat masyarakat sangat-sangat senang sekali karena prosesnya ternyata tidak lama begitu. Hanya membutuhkan kurang ya sekitar 24 jam dari dimulainya konklave. Iya. Demikian Hamid. Artinya yang perlu digarisbawahi adalah ke 133 kardinal ini harus melewati 3 kali voting dan akhirnya di voting yang keempat baru ke 133 kardinal ini mencapai kata mufakat untuk bisa menentukan paus yang baru seperti itu. Baik, dan nanti kita akan sama-sama saksikan pengumumannya ya. Iya. Baik, apakah Anda memiliki catatan tersendiri terpilihnya paus kali ini? Apakah merupakan pemilihan paus yang tercepat dalam sejarah? Ya, betul sekali. Karena pada sebelumnya seperti yang bisa saya informasikan bahwa ini adalah termasuk beberapa paus sebelumnya telah terpilih dengan waktu yang cukup cepat. Namun kemudian di dalam sejarah ini juga merupakan pemilihan paus yang tercepat begitu. Dan semoga paus yang baru di 2025 ini akan membawa akan melanjutkan amanah dari Paus Fransiskus begitu. Dan tentunya harapan-harapan masyarakat juga sangat-sangat tinggi terhadap terhadap paus yang baru yang telah terpilih. Seperti bisa disaksikan juga di belakang saya sudah yang tadinya agak kosong sekarang sudah agak terlihat banyak masyarakat sudah memenuhi, bahkan sampai ke mengarah ke arah pintu di mana pengamanan lapangan Santo Petrus dijaga begitu. Dari pantauan Anda yang hadir umat Katolik di alun-alun Vatikan ini, apakah ini dari seluruh dunia atau hanya kebanyakan dari Italia saja? Dari pantauan kami bisa menginformasikan bahwa sejak meninggalnya Paus Fransiskus, warga dari seluruh dunia, masyarakat dari seluruh dunia telah berdatangan di Italia. Bahkan sejak dimulainya konklave, jumlah pengunjung dan warga Italia yang datang di lapangan Santo Petrus ini bertambah lebih dari yang dibayangkan. Semula seperti kemarin ketika konklave pertama dilaksanakan, diperkirakan akan ada 30.000 orang yang akan hadir di lapangan Santo Petrus. Namun setelah dilakukan perhitungan, ternyata yang hadir di lapangan Santo Petrus kemarin adalah lebih dari 45.000 orang. Dan saat ini dapat saya pastikan seluruh dunia yang sedang mengawasi siapa paus yang baru yang terpilih itu lebih dari 100.000 orang. Karena saat ini sudah penuh lapangan Santo Petrus, bahkan di tempat saya berdiri saat ini sudah sepertinya saya harus berpindah tempat begitu karena sudah mulai tidak bisa bergerak begitu. Dan tentunya pantauan baik dari keamanan dari atas yakni helikopter dan drone masih terus dilaksanakan, dan masyarakat yang hadir saat ini sangat-sangat banyak begitu. Saya juga harus, tadinya di tempat saya berada ini kosong begitu. Saat ini karena masyarakat terus berhamburan memasuki lapangan Santo Petrus, sepertinya saya harus berpindah tempat karena tidak bisa lagi, sudah space-nya sudah tidak ada begitu. Masyarakat sangat-sangat antusias, bahkan di luar mana ada penjaga dari kepolisian menjaga keamanan, masih banyak
masyarakat yang ingin memasuki lapangan Santo Petrus. Iya. Selain dari paparan Anda, baik tadi dari visual juga terlihat banyak sekali pantauan dari visual, banyak umat Katolik yang hadir langsung di Basilika Santo Petrus yang membawa bendera negara masing-masing, ada Brazil, Meksiko, hingga Korea Selatan dan juga banyak bendera-bendera lainnya. Dan dari Anda berdiri saat ini, apakah cukup jauh dari titik balkon di mana nanti akan ada salah satu kardinal mengumumkan nama paus yang baru? Iya, sekitar 400 meter dari balkon di mana tempat berdirinya nanti akan diumumkan paus yang baru dan tempat berdirinya paus yang baru. Namun tadinya saya berpikir saya bisa ke arah Basilika Santo Petrus, namun demikian saat ini sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi karena jumlah masyarakat yang terus memasuki lapangan Santo Petrus sudah tidak terhingga. Ini orang-orang masih berlarian di belakang saya untuk memenuhi lapangan Santo Petrus sendiri. Antusiasnya sangat-sangat tinggi. Baik. Namun saya bisa melihat dari layar lebar yang disediakan oleh Vatikan, tidak jauh dari tempat saya berdiri, sekitar 50 meter begitu. Dan ini memudahkan masyarakat yang tidak bisa mendekat ke arah balkon untuk menyaksikan secara langsung begitu dari layar lebar. Baik. Baik. Terima kasih laporan Anda. Kami akan persilakan Anda untuk mencari titik yang lebih kondusif lagi untuk melaporkan pandangan mata Anda terkait dengan kita sama-sama menantikan pengumuman paus baru yang diumumkan sesaat lagi mungkin oleh salah satu kardinal yang mengikuti proses pemungutan suara dari konklav ini. Terima kasih. Baik Mas Sarah melaporkan langsung dari Basilika Santo Petrus di Vatikan Roma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.